Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai observasi karakteristik peserta didik di sekolah tempat saya PPL, yaitu di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini mengapa karakteristik Nah, kemudian untuk aspek-aspek apa aja yang diamati dari karakteristik peserta didik sendiri yang berdampak langsung selama proses pembelajaran, diantaranya yaitu ada keberagaman etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Nah, dalam observasi ini juga dilakukan analisis mengenai budaya sekolah dan budaya kelas yang mempengaruhi karakteristik peserta didik, karena tidak dapat dibungkiri bahwa lingkunganlah yang memberikan pengaruh langsung terhadap karakteristik seorang peserta didik. Kemudian bagaimana untuk pelaksanaan observasi? Jadi di sini pertama, kami menyusun panduan observasi untuk karakter peserta didik berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan di depan tadi. Kemudian kami melaksanakan pengamatan di sekolah lokasi PPL, yaitu di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Selanjutnya dari data hasil pengamatannya kita analisis, kemudian kita tarik kesimpulan secara umum. Untuk yang pertama dari budaya sekolah, bagaimana budaya yang diterapkan di SMA Negeri 3 Yogyakarta yang dia itu mempengaruhi karakteristik peserta didik dan mendukung proses pembelajaran di kelas. Dari yang teramati, siswa itu jika ketemu atau berpapasan dengan guru, mereka menunjukkan rasa hormatnya dengan misalnya berkata, "Mari Ibu, mari Bapak," seperti itu, termasuk kepada mahasiswa PPL, tapi di sini cuma beberapa aja, jadi tidak semua siswa menunjukkan seperti itu. Kemudian yang kedua, guru dan karyawan di sini sebagai teladan, sebagai contoh bagi siswa. Di situ menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun, agar tujuannya bisa dicontoh oleh siswa dengan cara menyapa ketika bertemu siswa, terutama di luar kelas. Misalnya hanya dengan menanyakan kabar, ngobrol seperti layaknya teman, seperti itu. Dengan demikian siswa nanti dapat dengan nyaman jika ingin bercerita atau sekadar curhat misalnya dengan gurunya, siswa itu menjadi senang juga dengan gurunya. Kemudian setiap pagi jam 9.30 kurang lebih menggunakan penggeras suara yang bisa didengar sampai ke sudut-sudut sekolah. Seluruh warga sekolah itu berdiri dengan sikap sempurna, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi hal ini itu merupakan perwujudan dari rasa nasionalisme siswa dan juga seluruh warga sekolah. Selain itu, pada jam terakhir juga warga sekolah bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebelum jam terakhir atau jam ke-10 itu selesai. Nah, di luar pembelajaran sendiri, peserta didik atau siswa itu sering mengikuti lomba. Misalnya untuk kimia itu
namanya adalah KOPSI, Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Di sini guru memfasilitasi peserta didik yang mengikuti lomba dengan cara menjadi pembimbing dan juga membantu dalam pelaksanaan lomba yang kebanyakan lombanya itu adalah eksperimen atau menghasilkan produk sesuatu seperti itu. Peserta didik akan mencari sendiri jurnal sebagai sumber utama untuk mereka melakukan eksperimen di laboratorium. Mereka mencari dari internet, kemudian dari guru dan juga laboran itu akan membantu menyiapkan kebutuhan mereka dari alat-alatnya dan juga bahan-bahannya. Kira-kira kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam eksperimen siswa yang sedang melaksanakan lomba. Profil pelajar Pancasila seperti yang telah diketahui memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Salah satu untuk pengaplikasian aspek dari profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Yogyakarta, untuk aspek pertama yaitu setiap akhir jam pembelajaran menggunakan pengeras suara, jadi seluruh warga sekolah bisa mendengarnya, dipimpin oleh audio rekaman untuk berdoa sebelum meninggalkan sekolah. Selain aspek pertama, aspek bergotong royong juga diaplikasikan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga sebelum menutup pembelajaran diberitahukan melalui pengeras suara untuk menjaga kebersihan yang ada di sekitarnya dengan membuang sampah yang terlihat. Nah, selain dipengaruhi oleh budaya sekolah, karakter peserta didik juga dipengaruhi oleh budaya di dalam kelas atau di sini kami amati ketika proses pembelajaran berlangsung. Sebagai pemegang peranan sentral dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru juga menjadi faktor penentu karakteristik peserta didik di dalam kelas. Salah satunya adalah bagaimana kesepakatan kelas dilakukan antara guru dan juga siswa. Teramati pengambilan keputusan atau kesepakatan yang terjadi adalah dengan musyawarah dan di dalamnya terdapat interaksi dua arah antara guru dan juga siswa. Sebagai contoh, misalnya ketika di kelas 12 IPA 1 mengenai materi kimia unsur, guru itu memberikan pilihan apakah siswa itu akan membuat produknya sebagai lagu, video, atau hanya dalam bentuk tulisan saja untuk memfasilitasi perbedaan minat-minatnya. Kemudian membahas pula mengenai kapan seharusnya penyajian dari produk yang telah dibuat, apakah waktunya 1 minggu atau waktunya 2 minggu. Nah, dengan kesepakatan ini akan terwujud aspek gotong royong pada siswa berdiskusi dengan memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, karena di sekolah ini kegiatan di luar pembelajaran itu sangat-sangat diberikan wadah. Banyak siswa yang kemudian sering izin untuk mengikuti kegiatan, misalnya DBL, kemudian Just Leaders, Dance untuk DBL sendiri, lomba baris berbaris, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengamatan keberagaman etnis di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kebanyakan dari siswa di Padmanaba ini merupakan suku Jawa dan ada sedikit yang merupakan keturunan Tionghoa. Keberagaman etnis ini juga memiliki sangkut pautnya dengan perbedaan agama. Maka dari itu, dalam menyikapi keberagaman ini, di awal pembelajaran, guru memimpin doa dengan kalimat berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, seperti itu, untuk memberikan ruang kepada seluruh siswanya untuk berdoa menurut agamanya sendiri. Keberagaman etnis ini juga berhubungan dengan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Kebanyakan komunikasi di Padmanaba menggunakan bahasa Indonesia, baik antar siswa, guru dengan siswa maupun antar guru. Tapi beberapa kali juga teramati siswa yang menggunakan bahasa Jawa untuk mengobrol dengan temannya, bahkan terkadang terdengar kata-kata umpatan yang tidak layak gitu ya dalam bahasa Jawa. Untuk dalam komunikasi dari tertulis, dalam menulis paper atau tugas itu ya sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Tetapi teramati dari LKPD misalnya ada siswa yang masih menggunakan bahasa non formal ketika mengerjakan LKPD.
Aspek selanjutnya adalah tentang motivasi belajar dari siswa. Motivasi yang dimiliki siswa itu sebagai bekal untuk belajar dapat diamati dari keterlibatan siswa di dalam kelas. Dari kelas yang diamati terlihat bentuk-bentuk keterlibatan siswa di kelas itu dalam bentuk menjawab pertanyaan dari guru, kemudian bertanya jika terdapat kesulitan, kemudian memastikan bahwa hasil pekerjaannya itu sudah benar, kemudian ikut membantu guru ketika pembagian materi untuk diskusi. Kemudian diskusinya itu berjalan untuk setiap kelompok, di mana masing-masing peserta didik itu sudah terlihat memberikan gagasannya ketika proses diskusi. Kemudian satu lagi bentuknya adalah pengumpulan laporan praktikum secara tepat waktu. Tapi di sisi lain, teramati juga siswa yang empatinya itu kurang terlihat pada saat proses pembelajaran, yang ditunjukkan dari sikapnya yang tidak memperhatikan guru, justru malah menonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, dan beberapa yang lain ada yang bermain game secara online. Nah, menurut wawancara dengan guru, hal ini dikarenakan siswa itu sudah menguasai materi yang akan diajarkan oleh guru. Setiap anak itu sudah memiliki atau mengikuti pembelajaran di luar sekolah atau dari bimbingan belajar dari bimbel, sehingga ketika guru menerangkan di kelas, mereka sudah paham apa yang mau disampaikan dan selalu siap jika diberikan pertanyaan, tugas, PR, atau diminta untuk maju ke depan, tapi lebih cenderung kepada menyepelekan apa yang disampaikan sama guru. Motivasi dari siswa terkadang juga perlu dipancing oleh guru agar siswa itu tergerak untuk belajar kimia. Dari pengamatan yang dilakukan, guru memancing atau memotivasi peserta didik untuk terlibat dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan baik terkait pembelajaran maupun tidak. Guru juga memberikan instruksi yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif di kelasnya, misalnya menggunakan metode diskusi. Contoh pertanyaan yang diamati itu pada materi tes timbangan, misalnya di kelas 11, guru menampilkan gambar stalaktit-stalagmit yang ada di gua pada proyektor LCD, kemudian menanyai siswa, pernahkah melihat gua secara langsung? Bagaimana kira-kira proses pembentukan stalaktit dan stalagmit? Maka siswa akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dari keseluruhan pengamatan, antusiasme siswa teramati di waktu tertentu saja. Tidak ada kalanya mereka antusias, ada kalanya tidak, tetapi merata, bahkan hingga siswa yang duduk di belakang pun mereka ada waktunya untuk antusias kepada pembelajaran. Peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu dengan melontarkan beberapa pertanyaan dikaitkan dengan pengalamannya sendiri. Akan tetapi, keaktifan ini tergantung pada karakter peserta didik juga, artinya tetap ada yang meskipun duduk di depan tapi kurang antusias. Jika peserta didik diberikan pertanyaan, beberapa akan mencoba menjawab meskipun terlebih dahulu mereka mencari di pencarian di internet, browsing seperti itu. Terlebih lagi jika bentuk pertanyaannya itu adalah konsep, di mana konsep yang merupakan kelemahan dari peserta didik. Jadi di luar sekolah di bimbel itu peserta didik lebih banyak mempelajari materi yang menggunakan hitungan. Jadi mereka ketika diberikan soal yang berbau hitungan, mereka akan berebutan untuk mengerjakan. Selanjutnya, proses belajar itu dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. Artinya, kondisi siswa yang memungkinkan dapat belajar itu perlu diperhatikan juga oleh guru. Siswa yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran akan mengalami kesulitan. Kesiapan juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan cara peserta didik berekspresi dalam kelas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru mengamati dan mengecek kesiapan peserta didik dengan bertanya. Sudah bisa kita mulai ya, gitu. Kemudian menanyakan kembali materi yang sebelumnya dan kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Ketika peserta didik sudah memiliki perbedaan dalam pemahaman, guru akan mendatangi masing-masing peserta didik one by one, mobilisasinya tinggi untuk membantu menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian pada jam pelajaran setelah istirahat kedua sekitar pukul 12:04 hingga jam 1 siang, jadi jam 1 siang itu adalah bel untuk jam ke-9, siswa banyak yang terlambat masuk kelas
dengan alasan ibadah sholat zuhur dan juga makan di kantin. Nah, hal ini pun dimaklumi sepertinya oleh guru karena memang kondisi masjid dan juga kantinnya yang cenderung kecil. Bahkan kadang-kadang ada yang makanannya pun dibawa ke kelas dan dimakan di kelas. Yang selanjutnya dari perkembangan kognitif, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, siswa SMA yang sekiranya berada di usia 15 hingga 18 tahun itu berada pada tahap operasional formal. Artinya, siswa SMA itu sudah mampu untuk berpikir secara logis dan juga abstrak. Nah, hal ini bisa diamati bahwa ilmu kimia sendiri itu sebenarnya merupakan ilmu yang abstrak, di mana kita mempelajari atom dan sifat-sifatnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata langsung, tapi perlu visualisasi logis yang ada di kepala kita, harus bisa membayangkan seperti apa. Terlihat bahwa hasil belajar siswa itu cukup baik untuk mata pelajaran kimia, terutama tadi pada bagian hitungan-hitungan. Selanjutnya mengenai perkembangan sosial, keterampilan sosial itu didefinisikan sebagai keterampilan yang berada di balik interaksi dan perilaku seseorang. Keterampilan sosial mencakup dua hal, yaitu kesadaran sosial atau empati dan fasilitas sosial yang diberikan oleh guru. Guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan cara menggunakan metode diskusi yang diterapkan pada materi kimia unsur di kelas 12 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Peserta didik diminta untuk membuat lagu sebagai luaran atau tugas yang dipresentasikan dan juga dinilai. Guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan. Jadi interaksi antara peserta didik itu juga dihidupkan di dalam kelas. Akan tetapi ada beberapa peserta didik yang masih kurang menunjukkan rasa empati di kelas. Seperti ketika pembelajaran berlangsung, teramati ada yang malah membuka YouTube dan juga bermain game. Guru juga memberikan contoh untuk selalu menghargai pendapat orang lain dan memberikan apresiasi dengan harapan agar peserta didik juga terbentuk karakter dengan empati yang tinggi. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosialnya dalam kegiatan pembelajaran ya dengan memberikan pilihan luaran yang harus dikerjakan secara berkelompok, membuat video bertema kimia unsur atau membuat lagu. Nah, dengan ini tercipta interaksi antara guru dan juga siswa dan juga antar siswa. Jadi interaksi dalam kelas itu bentuknya adalah reaksi multi arah. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan moral spiritual. Perkembangan moral dan spiritual sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sopan santun, dan juga kemauan anak untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan moral dan agama berjalan beriringan dengan bertambahnya usia peserta didik. Guru membangun nilai integritas dengan meminta peserta didik untuk selalu jujur, tidak mencontek ketika ulangan harian dan juga ujian yang lainnya. Guru juga mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan kelas masing-masing. Di sela pelajaran, guru mengingatkan peserta didik untuk tagihan tugas yang belum dikumpulkan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dari peserta didik dan meminta mereka untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Guru selalu memandu peserta didik untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran dan juga sebelum dilakukannya ulangan. Ketika bel masuk sekolah berbunyi, biasanya setelah istirahat, peserta didik tidak langsung masuk kelas. Terkadang guru itu masuk kelas lebih dari 15 menit. Peserta didik belum sepenuhnya berada di kelas sehingga memotong jam pembelajaran. Ketika ditanya setelah kembali, siswa itu memberikan berbagai alasan, yang misalnya sholat, makan siang, dan sebagainya. Kemudian di luar pembelajaran, siswa memperlihatkan sikap sopan santun terhadap guru dan juga beberapa mahasiswa PPL. Ada juga yang sering menyapa guru. Siswa juga beribadah dengan memanfaatkan fasilitas masjid dari sekolah untuk siswa yang beragama Islam. Meskipun keterbatasan terlihat dari areanya yang berdasarkan observasi itu kurang luas sehingga siswa itu harus mengantri untuk melaksanakan sholat yang kemudian berdampak pada terambilnya jam yang harusnya siswa itu sudah berada di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran.
Nah, baiklah, itu tadi paparan tentang observasi karakteristik peserta didik di Padmanaba di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Harapannya dengan analisis ini, mahasiswa nantinya dapat mampu menyusun untuk rencana pembelajaran yang telah disesuaikan dengan karakter siswa di Padmanaba. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.